Selamat pagi Bu Regina dan semua sahabat LPF yang berbahagia. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita masuk di meditasi ketiga, cinta adalah sumber yang memuaskan. Dari Santo Alfonsus Liguri, Novena Roh Kudus. Cinta adalah sumber yang memuaskan. Cinta juga disebut sebagai sumber kehidupan, api, dan kasih. Penebus kita yang terberkati berkata kepada wanita Samaria, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selamanya." Dari Yohanes bab 4 ayat 13. Cinta adalah air yang memuaskan dahaga kita. Ia yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, tidak mencari atau menginginkan hal lain. Karena di dalam Tuhan, ia menemukan setiap kebaikan. Oleh karena itu, karena merasa puas dengan Tuhan, ia sering berseru dengan gembira, "Tuhanku dan segalanya bagiku. Tuhanku, Engkaulah seluruh kebaikanku." Namun, Yang Maha Kuasa mengeluh bahwa banyak jiwa mencari kesenangan yang cepat berlalu dan menyedihkan dari makhluk-makhluk dan meninggalkan Dia yang merupakan sumber sukacita yang tidak terbatas dan dari segala sukacita. Mereka telah meninggalkan Aku, sumber air hidup, dan telah menggali bagi mereka sendiri kolam-kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air. Dari Yeremia bab 2 ayat 13. Karena itu, Allah yang mengasihi kita dan ingin melihat kita bahagia, berseru dan menyatakan kepada semua orang, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dari Yohanes bab 7 ayat 37. Barang siapa ingin berbahagia, baiklah ia datang kepadaku, dan aku akan memberinya Roh Kudus, yang akan membuatnya diberkati baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia melanjutkan perkataannya, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes bab 7 ayat 38. Karena itu, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihinya, akan diperkaya dengan begitu banyak kasih karunia, sehingga dari hatinya, hati yaitu kehendak, adalah pusat jiwa, akan mengalir banyak mata air kebajikan suci yang tidak hanya akan berfungsi untuk memelihara hidupnya sendiri, tetapi juga untuk memberi kehidupan kepada orang lain. Dan air ini adalah Roh Kudus, kasih sejati yang dijanjikan Yesus Kristus untuk dikirimkan kepada kita dari surga setelah kenaikannya. Dan inilah yang dikatakannya tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Dari Yohanes bab 7 ayat 39. Kunci yang membuka saluran air yang diberkati ini adalah doa suci
yang mendatangkan segala kebaikan bagi kita berdasarkan Injil. Mintalah, maka kamu akan menerima. Kita buta, miskin, dan lemah. Tetapi doa mendatangkan bagi kita terang, kekuatan, dan kelimpahan kasih karunia. Theodoret berkata, doa meskipun hanya satu dapat melakukan segala sesuatu. Dia yang berdoa menerima semua yang diinginkannya. Tuhan ingin memberi kita kasih karunia-Nya, tetapi Dia akan meminta kita untuk berdoa, memohonnya. Mari kita berdoa, kasih sayang. Tuhan, berikanlah aku air ini. Ya Tuhan Yesus, aku akan berkata kepadamu seperti wanita Samaria. Berikanlah aku air kasih ilahi ini, agar aku dapat berpaling dari dunia ini dan hidup hanya untuk-Mu yang begitu indah. Siramlah air yang kering, jiwaku bagaikan tanah kering yang ditumbuhi duri dan duri dosa. Berikanlah kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini curahan rahmat ilahi untuk membuat jiwaku berbuah dalam karya-karya yang layak bagi kemuliaan-Mu di surga. Oh sumber air hidup, oh kebaikan yang agung, terlalu sering aku meninggalkan-Mu demi air bumi yang rusak ini, yang telah merampas kasih-Mu dariku. Mengapa kematian tidak menjemputku sebelum aku menyinggung-Mu? Di masa mendatang aku tidak akan mencari apapun selain Engkau ya Tuhanku. Bantulah aku dan berikanlah agar aku dapat setia kepadamu. Maria, harapanku, jagalah aku selalu dalam perlindungan-Mu. Amin.